Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syirik di zaman modern. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengertiannya. Pengertian syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk syirik pada masa modern, seperti menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah perantara atau wasilah. Yang menyembuhkannya yaitu adalah Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syura ayat 80. Yang selanjutnya itu menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan yaitu Allah. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Karena jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Selanjutnya yaitu panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Yang kelima selanjutnya yaitu anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Dan padahal yang maha mencerdaskan seseorang yaitu Allah. Selanjutnya yaitu ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Karena jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Dan yang terakhir itu mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Dan masih banyak bentuk-bentuk syirikan lainnya. Tiga, yaitu cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari syirik di zaman modern. Antara lainnya itu dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Dengan mempelajari ilmu agama dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Dan yang kedua yaitu terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Selanjutnya itu meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan selain yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Yang selanjutnya itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah dan cara mensucikan dan mengesakannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Selanjutnya yaitu ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal ibadah hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala. Dan kedua yaitu jika meninggal dalam keadaan syirik maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Dan yang kelima yaitu perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Dan yang keenam, sulit menerima kebenaran. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang dan ragu.
Yang kedelapan, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh oleh orang-orang musyrik sifatnya sementara, dan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang terakhir, amalan dan harta yang dinafkahkan akan sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.